Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Putri. Saya berasal dari kelas D3 ITB dengan NRP 40. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu Docker dan Kubernetes. Mungkin sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman apa itu Docker dan Kubernetes. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari simak video saya berikut ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Docker dan Kubernetes. Nah, apa aja topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Nah, pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kontainer. Apa sih itu kontainer? Kemudian, apa perbedaan kontainer dengan virtual machine? Kemudian juga, apa keuntungan kita menggunakan kontainer? Selanjutnya, kita akan beralih kepada pembahasan mengenai Docker. Nah, apa sih itu Docker? Kemudian, apa hubungannya dengan kontainer? Bagaimana cara kerjanya? Dan bagaimana arsitektur dari si Docker sendiri itu? Selanjutnya kita akan beralih kepada Kubernetes. Apa itu Kubernetes? Kemudian hubungannya dengan kontainer, bagaimana cara kerjanya. Nah, maka dari itu mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai kontainer, kita bahas dulu nih, apa sih itu virtual machine? Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman mengenai virtual machine. Nah, di dalam dunia infrastruktur nih, kita sudah terbiasa dengan yang namanya virtual machine. Saat kita membuat sebuah virtual machine, biasanya di dalam virtual machine itu kita harus menginstal yang namanya sistem operasi. Nah, mungkin juga nah, selanjutnya apa yang membuat VM ini tidak efektif? Nah, ketika kita menggunakan VM nih, kemudian prosesnya lambat ketika proses pembuatannya dan butuh waktu untuk meribut sistem operasinya di dalam VM, kemudian juga menjalankan VM atau kita merestart VM-nya. Seperti itu. Nah, ketika kita membutuhkan banyak aplikasi nih, kita mau membuat banyak aplikasi dan kita membutuhkan VM yang banyak, maka kita juga membutuhkan resource yang banyak atau sumber daya banyak. Karena apa? Karena kita membutuhkan sistem operasinya. Ketika kita menginstal VM, kita harus menginstal sistem operasinya juga. Nah, karena maka dari itu, kenapa VM itu memiliki ukuran yang berat atau cukup besar sehingga gigabyte, karena kita harus menginstal sistem operasi di dalam VM tersebut. Oke. Nah, gambar berikut ini adalah menunjukkan diagram dari VM, yaitu virtual machine. Nah, bisa kita lihat nih infrastruktur dari si VM-nya ini. Nah, si VM itu berjalan di atas hypervisor. Jadi dia membutuhkan yang namanya hypervisor atau virtual machine manager. Nah, setelah kita menginstal si VM-nya sendiri, kita nggak bisa tuh langsung membuat aplikasi atau misal aplikasi yang ingin kita gunakan, tapi kita harus menginstal terlebih dahulu sistem operasi untuk si VM-nya sendiri. Jadi misalnya dalam diagram tersebut ini, kita membutuhkan 3 aplikasi nih. Kita juga akhirnya kita membutuhkan 3 VM. Nah, maka dari itu kita juga harus menginstal 3 sistem operasi. Contohnya dalam kasus ini misalnya saya di laptop saya menginstal Virtual Machine Manager. Contohnya yaitu VirtualBox ya, yang mungkin sering kita dengar. Kemudian di dalam VirtualBox sendiri saya menginstal sistem operasi kembali yaitu Linux. Sedangkan laptop bawaan saya sistem operasinya adalah Windows. Jadi teman-teman, si VirtualBox ini itu uh, perlu kita menginstal ulang kembali sistem operasinya yang akan kita gunakan dalam CVM itu, yaitu Linux. Gitu. Jadi nggak bisa itu kita langsung menggunakan aplikasi, kita install VM, kemudian kita gunakan, itu nggak bisa karena kita harus uh, menginstal si sistem operasinya itu. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai kontainer nih.
mengenai pokok pembahasan kita kali ini. Nah, berbeda dengan CVM, si virtual machine ini, kontainer ini fokus pada sisi aplikasi. Kontainer ini sebenarnya berjalan di atas aplikasi container manager. Nah, si container managernya ini berjalan pada sistem operasi bawaan laptop kita. Yang tadi kan CVM itu berjalan di atas virtual machine manager. Nah, si container ini dia berjalan di atas container manager juga yang berjalan di sistem operasi. Nah, yang membedakannya dengan CVM ini, si container ini kita bisa mem-package aplikasi dan dependensinya tanpa harus menggabungkan sistem operasi itu. Si container akan menggunakan sistem operasi host di mana container managernya berjalan. Oleh karena itu, container ini akan lebih hemat resource gitu. Jadi dia tidak butuh sistem operasi sendiri karena dia menggunakan sistem operasi laptop kita gitu. Jadi teman-teman nggak perlu kita menginstal container managernya kemudian perlu menginstal lagi ini sistem operasinya, nggak perlu. Karena apa? Karena dia akan menggunakan langsung sistem operasi kita gitu. Ketika contohnya saya yaitu ketika saya menginstal container manager nih, contohnya yaitu Docker, kemudian apakah saya harus menginstal kembali menginstal kembali sistem operasinya? Tidak. Karena apa? Karena dia akan langsung menggunakan sistem operasi dari laptop kita, yaitu di sini laptop bawaan saya sistem operasinya adalah Windows gitu. Maka dari itu si kontainer ini hanya membutuhkan resource yang sangat sedikit. Berbeda dengan CVM ya, dia membutuhkan resource yang banyak. Karena apa? Karena dia juga perlu menginstal sistem operasi di dalamnya. Nah, si ukuran kontainer ini juga biasanya hanya hitungan megabyte nih, sesuai dengan aplikasi yang ingin kita gunakan. Berbeda dengan VM yang bisa sampai giga ya, cukup besar. Karena apa? Karena di dalamnya si VM itu kita juga harus perlu menginstal sistem operasi. Nah, berikut ini adalah diagram dari kontainer. Ini adalah infrastruktur dari diagram kontainer ya. Jadi ada host operating system. Host operating system itu adalah sistem operasi bawaan laptop kita. Contohnya di sini saya adalah Windows. Kemudian Docker ini bukan container manager. Yang mungkin Docker itu sering digunakan ya. Jadi banyak digunakan. Jadi di sini pemisahannya menggunakan Docker. Sebenarnya masih banyak, cuma mungkin karena banyak yang menggunakan, jadi di sini pemisahannya adalah Docker. Nah, si Docker sendiri dia akan berjalan pada sistem operasi bawaan kita gitu. Nah, di sini setelah kita menginstal si Docker ini, kita juga bisa langsung membuat beberapa kontainer dari si Docker ini. Nah, apa sih bedanya dengan menginstal secara langsung tanpa si Docker ini, si container manager ini? Nah, bedanya adalah ketika kita tidak menggunakan Docker atau langsung menginstal secara langsung, maka akan terjadi kemungkinan bentrok atau dengan dia akan berjalan pada port yang sama sehingga kita harus berganti-ganti port gitu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut kita menggunakan yang namanya container. Nah, dengan menggunakan si container manager si Docker ini, si container ini akan terisolasi. Jadi dia tidak akan mempengaruhi kontainer-kontainer lain. Misalnya kita mau mengubah si sistem operasi dalam kontainer A nih. Nah, dia tidak akan berimpact pada sistem operasi dari kontainer-kontainer yang lain karena dia terisolasi pada dirinya sendiri. Jadi dia juga tidak akan sistem operasi yang kita ubah pada kontainer tersebut tidak akan berimpact pada sistem operasi bawaan kita. Karena apa? Karena sifatnya dia terisolasi. Gitu. Nah, maka dari itu mengapa kontainer ini sangat sangat populer karena dia selain fleksibel, mudah digunakan dan hanya membutuhkan resource yang sangat sedikit. Selanjutnya, apa sih perbedaan kontainer dan VM? Perbedaan kontainer dan virtual machine. Yang pertama adalah alokasi resource-nya.
Nah, alokasi resources. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, ya, seperti yang kita bahas juga tadi, si virtual machine ini mengambil resource berdasarkan pengaturan yang sudah ditentukan saat instalasi. Jadi sebelum kita menginstal si VM ini, pasti kita akan ada nih yang namanya pengaturan resource-nya, dia mengambil berapa resource gitu. Nah, alokasi ini bersifat terisolasi. Jadi sebagai contoh nih, VM1 memiliki pengaturan RAM-nya 2 GB dan kapasitas HDD-nya 120 GB nih. Pada saat VM1 dijalankan, si VM1 ini dapat menggunakan RAM maksimal 2 GB karena di pengaturan yang tadi kita atur itu kan 2 GB ya yang dia butuhkan gitu. Dan hanya dapat digunakan ini oleh VM1 saja. Sedangkan pada kontainer nih alokasi resource-nya itu dapat dibagi langsung oleh host server itu sendiri. Jadi kontainer akan mengambil alokasi resource yang ada di hardware sesuai dengan yang kontainer butuhkan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah hypervisor. Perbedaannya tetap pada hypervisor nih. CVM itu butuh yang namanya hypervisor. Jadi kita nggak bisa nih langsung menginstal CVM itu. Kita butuh yang namanya hypervisor atau apa namanya virtual machine manager sih itu yaitu hypervisor. Dengan si kontainer itu nggak perlu karena si kontainer ini dia langsung berjalan di sistem operasi. Yang ketiga penggunaan kernel. Nah, si VM menggunakan kernel tersendiri untuk menjalankan aplikasi di dalamnya. Sedangkan untuk kontainer ini tidak diizinkan untuk mengakses. Nah, selanjutnya adalah keuntungannya. Apa sih keuntungan kita menggunakan kontainer? Mengapa banyak perusahaan sekarang yang menggunakan kontainer daripada virtual machine? Karena apa? Yang pertama, kontainer menyediakan isolasi yang kuat antara aplikasi yang berjalan dalam kontainer dan lingkungannya. Nah, setiap kontainer ini berjalan secara terpisah, memiliki sistem file dan ruang lingkup jaringan yang terisolasi. Nah, isolasi ini nih membantu mencegah interaksi yang tidak diinginkan antar aplikasi dan memastikan si aplikasi-aplikasi tadi ini tetap stabil dan aman saat berjalan. Yang kedua adalah kontainer memanfaatkan sumber daya efisien. Karena kontainer ini berbagi kernel dan beberapa komponen sistem operasi dengan sistem operasi tuan rumah ya. Jadi sistem operasi si bawaan ini mereka membutuhkan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit. Jadi butuh resource yang lebih sedikit dibandingkan si VM gitu. Kontainer ini juga dapat dengan cepat memulai dan berhenti serta membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih sedikit. Dan yang ketiga, kontainer memungkinkan skalabilitas yang mudah dan cepat. Nah, kita dapat dengan mudah nih menambah atau mengurangi jumlah replika dari aplikasi yang berjalan dalam si kontainer ini. Dapat melakukan penyesuaian kapasitas juga. Nah, ini juga bisa membuat kita dapat mengatasi traffic yang meningkat dengan cepat ya dan memberikan kinerja yang efisien. Dan yang terakhir, kontainer ini memudahkan dalam penyebaran dan manajemen aplikasi. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke pembahasan mengenai Docker. Pembahasan inti ya. What is Docker? Nah, kenapa sih Docker tuh sekarang banyak banget dipakai oleh perusahaan-perusahaan? Dan apa sih hubungannya dengan kontainer ya? Nah, si Docker ini merupakan salah satu implementasi container manager yang saat ini paling populer. Karena apa? Karena dia masih baru ya, masih diperkenalkan pada tahun 2013 nih. Yang tadi sempat kita bahas di diagramnya si container itu kan ada Docker ya, contohnya. Nah, Docker ini merupakan salah satu container manager yang paling populer. Nah, Docker juga bersifat open source ya, jadi kalau kita ingin ikut dalam pengembangan si Docker ini, kita bisa ikut project-projectnya.
Nah, apa sih Docker? Docker itu adalah sistem operasi untuk kontainer. Mirip dengan si cara mesin virtual ini memvirtualisasi perangkat keras server. Docker ini diinstal di setiap server dan memberikan perintah sederhana yang dapat kita gunakan ya untuk membuat, memulai, dan menghentikan si kontainer ini. Jadi dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai karena kita menggunakan si Docker ini, kalau kita menggunakan Docker kan otomatis kita menggunakan container manager ya. Ini kita dapat menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada host tertentu. Next, kita bahas tentang arsitektur Docker. Jadi pada gambar tersebut bisa kita lihat tuh arsitektur Dockernya. Mutasi Docker ini terdiri dari Docker Client, ada yang namanya Docker Client, Docker Daemon atau Docker Server ya, dan Docker Registry. Nah, ketika kita menginstal si Docker ini, ada dua aplikasi nih yang akan ada, yaitu Docker Client sama Docker Server untuk memanage si Docker ini. Ketika kita mengetikkan perintah di Docker Client ini akan mengirimkan perintah tersebut ke Docker Server dan akan dieksekusi oleh si Docker Server ini. Maka setelah kita menginstal si Docker, itu harus mengaktifkan yang namanya Docker Server. Karena apa? Jika kita tidak aktifkan, maka Docker itu tidak akan berjalan. Maka perintah-perintah yang akan kita ketikkan itu tidak akan dieksekusi. Gitu. Nah, Docker Client sama Docker Daemon ini dapat berjalan di satu sistem yang sama dengan satu laptop. Jadi kita nggak perlu nih kalau aku sebagai server, ini ada sebagai klien dengan harus beda-beda laptop atau beda hardware nih. Tapi nggak perlu itu karena dia juga bisa berjalan di satu sistem yang sama dalam satu laptop yang sama. Nah, jika kita punya perintah-perintah nih, kan bisa dilihat tuh di gambar. Ada Docker Client yang menerima perintah-perintah seperti Docker build, Docker pull, dan Docker run. Nah, perintah-perintah tersebut ini nanti akan dikirimkan ke Docker server untuk dieksekusi. Misalnya download image, bikin container, bikin network, gitu. Nah, di Docker Daemon ini akan menghandle bagian-bagian mengenai kontainer. Nah, jadi semua Docker image itu nanti akan disimpan yang namanya ke Docker Registry. Registry itu yang bagian kanan ya, yang paling kanan ini. Docker image yang telah disimpan ini nanti akan digunakan oleh Docker Daemon untuk membuat si container. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu nah ini adalah mungkin beberapa penjelasan yang tadi sempat aku jelaskan ya di awal. Docker ini menggunakan struktur klien sama server. Jadi mungkin teman-teman juga waktu pertama-pertama belajar agak bingung mengenai si Docker ya. Tapi sebenarnya Docker itu simpel karena dia hanya menggunakan struktur klien sama server. Jadi Docker kliennya kan bisa ada daemon yang bisa dalam membentuk aplikasi, menjalankan aplikasi, dan mendistribusikan aplikasi. Nah, si Docker client Docker daemon ini kan menggunakan satu sistem yang sama ya. Jadi kita nggak perlu nih kalau misalnya udah punya Docker image, tapi di Docker daemonnya harus ketika kita pindah laptop, kita harus membuat Docker image-nya lagi gitu. Nggak perlu, kita koneksikan aja sama client server kita. Jadi dia otomatis akan ada tuh Docker image-nya, jadi siap kita pakai. Nah, bagaimana sih Docker memfasilitasi pembuatan dan pengelolaan kontainer dengan menggunakan Docker image dan Docker container?
Oke, sebelumnya Docker image apa sih itu Docker image? Nah, mungkin dalam pembahasan selanjutnya nanti kita akan bertemu dengan yang namanya istilah-istilah Docker image, Docker registry, Docker container, dan lain-lain ya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai istilah-istilah tersebut gitu. Nah, yang pertama Docker image nih. Apa sih Docker image itu? Docker image itu merupakan template yang berisi semua yang diperlukan untuk jalan aplikasi, termasuk kode, dependensi, konfigurasi, dan lainnya. Dan Docker image ini bersifat statis dan dapat digunakan untuk membuat si kontainer ini. Nah, selanjutnya Docker container. Docker container ini instansi yang dijalankan dari Docker image tadi. Setiap kontainer berjalan secara terisolasi. Yang tadi sempat saya jelaskan di awal bahwa setiap kontainer ini sifatnya terisolasi ya. Nah, kontainer ini juga dapat dengan mudah dibuat, dihentikan, dihapus dengan perintah-perintah. Kemudian selanjutnya Docker registry yang tadi sempat ada di uh, arsitektur si Docker ya. Itu si Docker registry itu adalah repository ya untuk menyimpan dan berbagi si Docker image. Salah satunya itu ada Docker Hub ya. Maaf, bacanya Docker Hub adalah registry publik yang menyediakan banyak image yang telah dibuat oleh komunitas Docker. Dan juga ada Docker file nih. Di Docker file itu file teks ya, nanti yang berisi instruksi-instruksi yang akan kita berikan. Dan ada Docker Compose itu untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi multi container seperti itu. Selanjutnya balik ke Docker image lagi nih. Yang pertama itu ada pembuatan image. Jadi si Docker ini kan nanti akan menyediakan yang namanya Docker file ya. Yang tadi Docker file ini berisi file teks yang instruksi-instruksi membangun Docker image. Si dalam Docker file ini kita dapat mendefinisikan langkah-langkah untuk mengatur lingkungan, menginstal dependensi, menyalin file, menjalankan perintah, dan konfigurasi yang diperlukan untuk membangun image. Dan setelah Docker file ini selesai, kita dapat tuh menggunakan perintah yang namanya perintah docker build untuk membuat Docker image dari Docker file tersebut. Selanjutnya ada berbagi dan distribusi image yang kedua. Si Docker ini nanti akan menyediakan yang namanya Docker registry ini, yang tadi di arsitektur si Docker ya. Itu termasuk Docker Hub yang memungkinkan kita menyimpan dan berbagi Docker image dengan mudah. Selanjutnya adalah Docker container. Sama seperti Docker image tadi, yang pertama juga pembuatan container. Nah, setelah tadi kita membuat Docker image ya, jadi kan kita udah punya Docker image nih. Kita menggunakan image tersebut ini untuk membuat Docker container. Container ini berjalan sebagai instansi yang terisolasi dari Docker image. Dan kita dapat menggunakan perintah Dockeran untuk membuat dan menjalankan container dari image. Kemudian ada yang kedua adalah pengelolaan container. Jadi Docker ini menyediakan perintah-perintah untuk mengelola si container. Contohnya Docker start, Docker stop, Docker start untuk mengendalikan siklus hidup dari si container itu. Sekarang ada perintah Docker PS tuh digunakan untuk melihat daftar kontainer yang sedang berjalan. Kemudian ada juga Docker FM digunakan untuk menghapus kontainer yang tidak diperlukan dan lain-lain. Nah, selanjutnya menginstal Docker. Nah, menginstal Docker itu tidak sulit kok teman-teman.
sama seperti menginstal aplikasi pada umumnya, itu ketika kita ingin menginstal Docker, kita tinggal langsung ke websitenya aja. Jadi ada dua untuk menginstal Docker di Windows dan Mac, itu kita bisa menggunakan Docker desktop, dan untuk Linux itu kita bisa disesuaikan dengan distro Linux masing-masing. Cukup mudah ya. Sebenarnya tuh ada yang namanya command Docker. Jadi perintah-perintah yang digunakan dalam Docker yang tadi seperti yang telah saya sedikit jelaskan tadi, ada Docker run, ada Docker build, ada Docker RM untuk menghapus kontainer yang tidak diinginkan, kemudian ada Docker restart, Docker start, Docker stop untuk mengelola kontainer. Dan di sini dalam gambar di sini ini kita bisa lihat tuh beberapa banyak perintah-perintah Docker dan fungsinya. Ternyata Docker ini untuk apa nih? Docker ini untuk apa? Gitu. Yang bisa kita aplikasikan pada saat kita telah menginstal si Docker ini. Dan untuk agar kita ingin menggunakan si container juga. Seperti itu. Nah, lanjut ke Docker deployment. Bagaimana Docker ini mengembangkannya? Pertama, si developer kita ada developernya ya. Developer meminta si Docker ini untuk membuat image dan mengirim ke registry. Yang kedua, Docker kemudian membuat image-nya di localhost. Kemudian si Docker mengirim image tadi ke image registry. Kemudian si developer meminta Docker di production untuk menjalankan image tadi yang sudah dikirim. Kemudian Docker mengambil image dari image registry, kemudian masuk production, kemudian si image tadi itu diambil dan menjalankan container tadi. Nah, bahasan selanjutnya adalah bahasan yang menarik juga ya, yaitu tentang Kubernetes. Kalau ada Docker, pasti juga ada Kubernetes. What is Kubernetes? Nah, untuk kebutuhan production tidak cukup hanya sekedar aplikasi bisa berjalan, tapi juga butuh sistem yang handal yang membuat aplikasi kita itu selalu available, kemudian tidak ada downtime, kemudian security yang handal, dan bisa menerima banyak traffic nih. Karena kan kita tadi punya yang namanya banyak-banyak kontainer ya. Nah, si kontainer itu juga harus di manajemen nih, biar nggak ada available, nggak ada downtime gitu. Kemudian maka dari itu kita perlu nih yang namanya sebuah orkestrasi yang bertugas untuk memanajemen semua itu. Nah, salah satunya yaitu adalah Kubernetes. Kita bisa menggunakan yang namanya Kubernetes. Nah, apa sih Kubernetes itu? Kubernetes sendiri adalah aplikasi untuk automation development, scaling, and management aplikasi berbasis kontainer. Kubernetes ini juga aplikasi yang bersifat open source dan paling populer sama seperti Docker ya, yang paling populer juga. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan nih yang sudah menggunakan Kubernetes, termasuk perusahaan unicorn di Indonesia. Dan si Kubernetes ini juga berfungsi untuk mengelola dan mengotomatiskan aplikasi yang dijalankan pada kontainer. Selanjutnya ini gambar berikut ini adalah merupakan arsitektur Kubernetes. Jadi Kubernetes sendiri terdiri dari Kubernetes, ada Kubernetes Master dan Kubernetes Nodes. Nah, di dalam Kubernetes Master ini ada beberapa komponen ya, yang namanya ada
scheduler, kemudian etcd, cloud control manager, group control manager, dan lain-lain. Nah, membahas mengenai Kubernetes master yang tadi termasuk komponen dari Kubernetes ya, yaitu API server ini. Tadi kan ada yang namanya API server ya, komponennya bertugas sebagai API yang digunakan untuk berinteraksi dengan Kubernetes cluster. Nah, si etcd ini juga bertugas untuk sebagai database nih, untuk menyimpan data dari Kubernetes cluster. Kemudian juga ada kube scheduler, itu bertugas untuk memperhatikan aplikasi yang kita jalankan dan meminta node untuk menjalankan aplikasi yang kita jalankan. Kemudian juga ada kube control manager yang bertugas melakukan kontrol terhadap Kubernetes cluster. Kemudian terakhir ada cloud control manager yang bertugas untuk melakukan kontrol terhadap interaksi cloud provider. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya komponen Kubernetes nodes. Yang pertama kubelet ya, ada yang namanya kubelet nih, berjalan di setiap node dan bertugas untuk memastikan bahwa aplikasi kita itu berjalan di node. Ada proxy yang berjalan di setiap node dan bertugas sebagai proxy terhadap arus network yang masuk ke aplikasi kita dan sebagai load balancer juga. Selanjutnya ada container manager yang berjalan di setiap node dan bertugas sebagai container manager. Selanjutnya adalah komponen utama Kubernetes. Jadi kan tadi ada sedikit menyinggung mengenai Kubernetes cluster ya. Nah, apa sih itu? Dalam cluster Kubernetes itu tapi beberapa node. Node merupakan server, baik server fisik atau virtual private server atau VPS yang digunakan untuk menjalankan Kubernetes. Untuk membuat cluster Kubernetes dibutuhkan setidaknya satu server untuk Kubernetes master or node master dan satu server untuk Kubernetes node atau node 1. Nah, selanjutnya adalah Kubernetes master juga. Apa sih Kubernetes master itu? Kubernetes master itu adalah server yang bekerja sebagai node master. Kubernetes master ini menjadikan 3 komponen, yaitu kube API server, kube control manager, and kube scheduler. Nah, dari Kubernetes master tersebut ada beberapa komponen yang tadi sempat aku jelaskan sedikit ya. Yang pertama, kube API server. Itu merupakan front end dari control plane Kubernetes dan merupakan komponen di master yang mengekspos API Kubernetes ya. Dan ini tuh didesain agar dapat di-scale secara horizontal. Nah, server API Kubernetes ini memvalidasi dan mengonfigurasikan data untuk objek API yang mencakup pod, service, replication control, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya adalah Kube Controller Manager. Itu merupakan komponen di node master yang menjalankan controller. Kemudian ada Kube Scheduler, yang bertugas mengamati pod yang baru dibuat dan belum di-assign ke suatu node. Dan ada Kubernetes Nodes juga. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai komponen dari Kubernetes. Itu ada namanya Kube API Server. Itu kubelet ini merupakan agen yang dijalankan pada setiap node di atas cluster dan bertugas memastikan pengajar dijalankan di dalam pod. Jadi ada kube proxy yang bertugas membantu abstraksi service Kubernetes melakukan tugasnya. Hal ini terjadi dengan cara memelihara aturan jaringan serta meneruskan koneksi yang ditujukan pada suatu host. Nah, selain tadi kita membahas mengenai komponen dari Kubernetes sendiri ya, kita sekarang akan membahas mengenai objek Kubernetes. Yaitu yang pertama POD. POD ini bukan objek terkecil di dalam cluster Kubernetes. Nah, si POD ini menggunakan Docker images ya, sehingga membentuk sebuah kontainer di dalam pod. Sebuah pod memiliki IP address dan hanya bisa diakses dari lokal Kubernetes cluster sendiri. Ini ada service nih. Dari POD menggunakan kontainer. Si service ini digunakan untuk mengekspos
pod supaya pod ini bisa diakses dari luar. Service ini seperti load balancer dan pod itu merupakan targetnya. Jadi si satu service ini bisa mengarahkan request ke beberapa pod. Tapi ada yang namanya namespace. Itu untuk memisahkan resource atau environment. Kemudian ada volume, yaitu direktori yang memungkinkan data disimpan di dalamnya dan terletak di luar kontainer. Jadi nggak ada di kontainer ya si volume ini. Nah, mungkin kalau secara sederhana ya, kita bisa menggambarkan si Kubernetes ini, kita bisa membayangkan nih sebagai container orchestration yang bekerja bagaikan dirijen ya. Dalam sebuah orkestra musik ini kan banyak tuh yang ada yang main biola, ada yang main seruling, ada yang bermain drum, ada yang bermain piano, ada yang bermain trompet. Nah, dalam nggak bisa tuh kan orang-orang yang bermain alat musik itu bermain sendiri-sendiri ya, pasti ada irama tertentu yang agar selaras gitu mereka mainnya. Nah, maka dari itu perlu adanya dirijen, perlu adanya si komando nih untuk memandu mereka mengikuti irama yang berkesesuaian gitu. Nah, jadi diibaratkan setiap musisi yang memegang alat musik berbeda itu diibaratkan sebagai kontainer Docker yang bekerja dalam cluster Kubernetes. Dirijen musiknya ini memiliki panduan layaknya Kubernetes yang memiliki file perintah untuk dijalankan di dalam sistem cluster Kubernetes. Nah, selanjutnya tadi kita kan udah membahas mengenai Docker, Kubernetes, container gitu. Apa hubungannya Docker dan Kubernetes sih? Nah, hubungannya dari Docker dan Kubernetes sendiri, yaitu yang pertama adalah containerization menggunakan Docker. Docker ini memfasilitasi pembuatan distribusi dan pengelolaan dari kontainer. Jadi dengan Docker, kita dapat membuat Docker image yang berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi dalam kontainer. Nah, di Docker ini kita memungkinkan kita untuk mengemas aplikasi dalam kontainer ini dapat berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan. Kemudian ada orkestrasi menggunakan Kubernetes. Nah, si Kubernetes ini merupakan platform orkestra yang dirancang khusus ya untuk mengelola aplikasi yang dijalankan dalam kontainer. Nah, si Kubernetes ini membantu dalam penjadwalan, manajemen, dan penyebaran aplikasi kontainer secara otomatis. Nah, selanjutnya adalah Kubernetes sebagai platform untuk menjalankan kontainer Docker. Nah, si Kubernetes ini dapat menggunakan platform untuk menjalankan kontainer Docker. Kontainer Kubernetes itu dapat mengolah dan mengotomatisasikan aplikasi yang dikemas dalam kontainer Docker ini. Nah, kita itu tadi telah membuat Docker image ya misalnya. Itu kita bisa menggunakan Docker image ini sebagai dasar untuk membuat pod dalam Kubernetes. Lalu selanjutnya adalah penggunaan Docker dalam pengembangan dan deployment Kubernetes. Nah, dalam saat kita mengembangkan aplikasi untuk Kubernetes ya, Docker ini digunakan sebagai alat membangun Docker image yang akan digunakan dalam Kubernetes itu. Jadi kita developer itu bisa menggunakan Docker file untuk mendefinisikan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun si image aplikasi itu. Nah, kemudian Docker image itu akan didistribusikan ke Kubernetes dan akan digunakan untuk menjalankan aplikasi dalam cluster Kubernetes. Seperti itu. Nah, jadi kalau bisa diringkas secara keseluruhan ya, Docker itu menyediakan teknologi kontainer yang memungkinkan pengembangan dan pengemasan aplikasi dalam kontainer. Sementara si Kubernetes itu menyediakan platform orkestrasi untuk mengolah dan mengatur kontainer yang dijalankan.
Docker dan Kubernetes ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan pengembangan, pengujian, dan produksi yang dapat diandalkan, efisien, dan scalable. Nah, sampai juga kita di tahap conclusion atau kesimpulan mengenai pembahasan tadi yang telah kita bahas satu persatu nih mengenai kontainer, Docker, dan Kubernetes. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil yang pertama adalah kontainer itu merupakan metode virtualisasi yang ringan dan terisolasi yang memungkinkan aplikasi untuk berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan. Yang kedua, Docker adalah platform yang populer untuk mengemas, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Docker Image menyediakan alat dan fitur untuk membangun Docker Image. Docker ini menyediakan alat dan fitur untuk membangun Docker Image yang berisi semua yang dibutuhkan untuk menciptakan aplikasi. Yang ketiga, Kubernetes adalah platform orkestrasi yang mengelola dan mengotomatiskan aplikasi yang dijalankan dalam kontainer. Dan terakhir, Docker memungkinkan pembuatan dan pengelolaan kontainer tanpa memasang aplikasi dalam Docker Image. Kubernetes nanti yang akan menggunakan Docker Image sebagai runtime default untuk menjalankan kontainer pada node cluster dan menggunakan Docker Image untuk mendeploy dan menjalankan aplikasi dalam cloud. Nah, berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam menyusun PowerPoint mengenai Docker dan Kubernetes. Nah, terima kasih. Sekian itu tadi penjelasan mengenai Docker dan Kubernetes. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Alvira Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.